Seorang pemuda yang masih menginjak bangku sekolah SMA mendapati dirinya tertarik dengan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang paling seksi salah. Satunya Mamah Gurih ini, dia mencoba lebih dekat dengannya, namun sepertinya semua tidak berjalan dengan lancar sampai akhirnya dia melakukan ini. Yap, film pendek dengan judul The Summer of Mikhail yang dirilis pada tahun 2017. Yang lalu ini akan menceritakan kisah singkatnya bagaimana dia memperjuangkan apa yang ingin ia dapatkan. Semua berawal ketika liburan musim panas sekolah-sekolah pada libur panjang setelah ujian semester di sebuah daerah di Ceko digelas seorang ayah dan anaknya. Mereka adalah Milan dan Foste. Seperti kebanyakan anak muda pada umumnya liburan musim panas, Foste mencoba menghabiskan waktu dengan berbalas-balasan sambil sesekali menulis diarinya di pinggir kolam, sementara ayahnya sibuk bekerja mempersiapkan tempat atau halaman belakang rumahnya untuk dijadikan spot bersantai dan dibuka untuk umum. Tentu saja Foste sedikit terganggu karena itu Foster dan ayahnya tinggal berdua aja. Dia tinggal, ibunya meninggal beberapa tahun yang lalu. Semenjak itu juga, Foste jadi lebih pendiam dan sementara ayahnya tergila-gila dengan minuman keras akibat stres. Namun beberapa bulan terakhir ini dia menjalani beberapa terapi yang membuatnya menjadi sedikit lebih stabil dibanding sebelumnya. Dan kini di musim panas ini dia sangat bersemangat, namun apa daya anaknya tampaknya masih belum bisa diandalkan, megang papan kayu aja. Terasa lemah hasilnya lagi-lagi. Dia kena omelan dari ayahnya jadi buruk dan lanjut ke tempat tidurnya untuk rebahan. Sampai suatu pagi fase terbangun lebih cepat dari biasanya. Dia keluar dan disambut oleh ayahnya dengan wajah yang ceria. Tentu saja Voice sedikit terheran-heran. Tidak biasanya ayahnya bertingkah seperti ini. Ayahnya lalu metaforsel untuk berkenalan dengan seseorang pengunjung yang datang ke tempat mereka. Begitu Fosil membalikan pandangannya ke salah satu tempat, dia terkejut. Seorang wanita yang mungkin usianya sudah menginjak 30 tahun bersantai di pinggir kolam sambil baca buku. Dengan pakaian yang, ya begitulah, dia mendekatinya hingga warta itu menyadari kehadiran Voice di sana. Namanya adalah Linda, seorang guru sekolah di salah satu kota. Dia ke sana kebetulan ingin liburan dan menemukan tempat ini ya. Foster dan ayahnya sangat beruntung. Mereka mendapatkan pengunjung yang bikin mata jadi segar berlari menuju trailernya sambil deg-degan. Kehadiran Linda membuat diare Foster mungkin akan semakin bervariasi. Kira-kira apa yang akan dia tulis dalam buku diarinya? Tentu saja Linda pasti akan menjadi objek tulisannya. Sayang hari itu Linda menyudahi kunjungannya di sana. Dia berpamitan pada ayahnya VOC dan berharap Linda bisa main ke sana lagi. Dengan senyuman manisnya itu membuat hoste menjadi semakin bersemangat. Ini adalah awal yang baru dan pengalaman baru yang tak terlupakan. Masalahnya, apakah Linda akan kembali ke tempat mereka? Apalagi di luar sana banyak tempat yang jauh lebih bagus dan lebih seru untuk dikunjungi. Ya, mereka mengharapkan hal itu terjadi sampai pada akhirnya harapan mereka ternyata terkabul. Linda kembali datang ke sana dan mereka pun membuat sebuah permainan kecil-kecilan untuk mengisi liburan musim panas ini. Sementara Linda dan Milan masih asik bermain posnya sambil memperhatikan Linda memiliki senyuman dan mata yang indah, dan sepertinya bukan hanya Voice aja yang menyukai hal tersebut. Ayahnya juga menyukainya. Hari itu kebersamaan mereka harus berakhir dan akan lanjut esok harinya. Linda kembali datang dan mengajak Milan untuk berolahraga bersama, namun sayang tiba-tiba punggung Milan mengalami cedera, mungkin karena terlalu kaku dan kurang pemanasan, dan disinilah kesempatan bagi Foster untuk mengambil peran. Itu kebetulan Linda akan seseorang mewarisi punggungnya menggunakan tabir surya karena Milan cedera, jadi Force yang diminta melakukannya. Ya, hari itu mungkin menjadi hari kemenangan baginya. Mungkin ucapan dalam hati Foste adalah masih mulus. Semenjak itu hubungan mereka menjadi lebih akrab dan lebih hidup, nyanyi bersama dan berjoget bersama. Sementara ayahnya masih berusaha memulihkan kondisinya dan hanya bisa menjadi penonton aja. Sungguh suatu kerugian yang besar. Hari-hari telah berlalu dan liburan musim panas mungkin akan segera berakhir. Melihat kebersamaan Linda dan Foste ternyata membuat Milan menjadi sedih dan seperti ingin mengutarakan sesuatu. Saat malam tiba, Foste tidak sengaja melihat ayahnya duduk di pinggir kolam sambil melihat foto mereka saat ibunya masih ada. Mungkin dia masih kepikiran dan mungkin dia merasakan penyesalan esok harinya. Linda kembali ke sana, dia dan Foste bersama-sama melepaskan dan membereskan pernak-pernik karena liburan musim panas akan berakhir. Supaya tidak bete, Linda meminta menyalakan musik. Foster menyuruhnya untuk mengambilkan HP miliknya di kursi, namun saat itu Linda menemukan buku di areanya, post dengan tulisan yang banyak menyinggung dirinya. Di sela-sela itu Milan datang sambil ingin mengajak Linda nonton bareng di teater malam ini.
Sayangnya Linda malah semakin marah dan pergi. Tentu saja Milan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apakah dirinya mengucapkan kata-kata yang salah ya? Ternyata semua itu akibat buku di harinya poste malam itu. Ayahnya mabuk sambil membacakan isi buku diarinya. Fosil terdiam namun seakan-akan memendam emosi. Puncaknya saat ayahnya membakar buku di harinya, Foster mengeluarkan unek-oneka pada Milan. Kini tidak ada lagi orang yang bisa menghiasi hari-hari mereka. Linda yang seharusnya menjadi dewi penyelamat malah meninggalkan mereka, sampai akhirnya Foster dan yang lain kembali masuk sekolah. Namun saat itu dia terkejut karena ada guru baru yang menjadi wali kelas mereka, dan orang itu adalah Linda ya. Linda akan menjadi wali kelas yang baru hingga waktu yang belum ditentukan, dan sepertinya Foster akan kembali menulis dengan cerita yang baru. Itulah tadi alur cerita film pendek The Summer of Message. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.